Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video tentang penanganan limbah kimia di laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wakil Fauzan. Saya Rizka Amanda, saya Sinta Sartika, saya Kisa Durisnya, saya Naila Azhara, saya Suara Ma'amonia. Selamat menyaksikan. Limbah kimia adalah bahan kimia yang tidak terpakai, berlebih, atau tidak diinginkan. Limbah kimia dapat berasal dari berbagai aktivitas seperti laboratorium, riset, sterilisasi, tindakan medis, dan veteriner. Limbah kimia dapat diklasifikasikan menjadi limbah berbahaya, limbah tidak berbahaya, limbah universal, atau limbah berbahaya rumah tangga. Limbah kimia yang dibuang ke saluran air kotor dapat menyebabkan korosi, sedangkan bahan kimia lainnya dapat menyebabkan ledakan. Pengolahan limbah kimia dilakukan dengan mengubah komposisi kimianya agar menjadi lebih stabil dan tidak berbahaya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan reagen kimia untuk menghilangkan, memecah, atau mengubah komponen berbahaya dalam limbah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan limbah kimia adalah 1. Wadah limbah harus disesuaikan dengan jenisnya, umumnya menggunakan wadah kaca atau gelas. 2. Hindari menggunakan wadah yang terbuat dari logam atau kaleng untuk limbah kimia yang bersifat basah dan asam kuat. Yang ketiga, jangan menyimpan wadah berisi limbah di dekat wastafel atau air. Dan yang keempat, hindari menyimpan limbah kimia secara berlebihan. Tujuan untuk mengetahui pengolahan limbah kimia ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penanganan bahan kimia di laboratorium, yang kedua, untuk mengetahui apa itu limbah kimia, yang ketiga, untuk mengetahui yang termasuk jenis limbah kimia beracun, dan yang keempat, untuk mengetahui langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah kimia di laboratorium. Jenis-jenis limbah kimia beracun itu antara lain, yang pertama, limbah kimia yang mudah meledak, yaitu limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan. Yang kedua, limbah kimia yang mudah terbakar, yaitu limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan, atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar, dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama. Yang ketiga, limbah kimia reaktif adalah limbah kimia yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Yang keempat, limbah kimia beracun, yaitu limbah kimia yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah kimia beracun atau B3 ini dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, atau mulut. Yang kelima, limbah kimia yang menyebabkan infeksi adalah limbah kimia laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi. Yang keenam, limbah kimia yang bersifat korosif adalah limbah kimia yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basah. Selain itu, ada juga pengklasifikasian atau penggolongan bahan kimia. Klasifikasi atau penggolongan bahan kimia berbahaya diperlukan untuk memudahkan pengenalan serta cara penanganan dan transportasi. Secara umum, bahan kimia berbahaya diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, diantaranya sebagai berikut. 1. Bahan kimia beracun atau toksik. Bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan, lewat pernapasan, atau kontak lewat kulit. Yang kedua, bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif adalah bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain. Kerusakan dapat berupa luka, peradangan, iritasi gatal-gatal, dan sensitisasi jaringan yang menjadi amat peka terhadap bahan kimia.
Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar. Bahan kimia mudah terbakar adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang amat cepat dapat juga menimbulkan ledakan. Yang keempat, bahan kimia peledak. Bahan kimia peledak adalah suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Yang kelima, bahan kimia oksidator adalah suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar, tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Yang keenam, bahan kimia reaktif terhadap air, yaitu bahan kimia yang amat mudah bereaksi terhadap air dengan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar. Yang ketujuh, bahan kimia reaktif terhadap asam adalah bahan kimia yang amat mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau gas-gas yang beracun dan korosif. Yang kedelapan, gas bertekanan adalah gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Yang kesembilan, bahan kimia radioaktif adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrokuir per gram. Suatu bahan kimia dapat termasuk di antara satu atau lebih golongan di atas karena memang mempunyai sifat kimia yang lebih dari satu sifat. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah kimia di laboratorium. Langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah kimia di laboratorium yaitu 1. Penggunaan kembali limbah laboratorium berupa bahan kimia yang telah digunakan setelah melalui prosedur berulang yang sesuai. Sebagai contoh, hal ini paling sesuai untuk pelaut yang telah digunakan. Pelaut organik seperti etanol, aseton, kloroform, dan dietileter dikumpulkan dalam laboratorium secara terpisah dan dilakukan destilasi. Yang kedua, sebelum melakukan reaksi kimia, dilakukan perhitungan mol reaktan-reaktan yang bereaksi secara tepat sehingga tidak menimbulkan residu berupa sisa bahan kimia. Selain menghemat bahan yang ada, hal ini juga akan mengurangi limbah yang dihasilkan. Yang ketiga, pembuangan langsung dari laboratorium. Metode pembuangan langsung ini dapat diterapkan untuk bahan-bahan kimia yang dapat larut dalam air. Bahan kimia yang dapat larut dalam air dibuang langsung melalui bak pembuangan limbah laboratorium. Yang keempat, dengan pembakaran terbuka. Metode pembakaran terbuka dapat diterapkan untuk bahan-bahan organik yang kadar racunnya rendah dan tidak terlalu berbahaya. Bahan-bahan organik tersebut dibakar di tempat yang aman dan jauh dari permukiman penduduk. Yang kelima, pembakaran dalam insinerator. Metode pembakaran dalam insinerator dapat diterapkan untuk bahan-bahan toksik yang dibakar di tempat terbuka akan menghasilkan nyawa-senyawa yang bersifat toksik. Cara pengolahan limbah kimia laboratorium. Setiap limbah kimia mempunyai cara pengolahan tersendiri tergantung dari jenisnya. Berikut adalah cara pengolahan limbah berdasarkan jenisnya. Yang pertama, penimbunan terbuka. Terdapat dua cara penimbunan limbah kimia yang umum dikenal, yaitu metode penimbunan terbuka open dumping dan metode sanitary landfill. Sanitary landfill. Pada metode sanitary landfill ini, limbah kimia ditimbun dalam lubang yang dialasi, lapisan lempung, dan lembaran plastik untuk mencegah perembesan limbah ke tanah. Pada landfill yang lebih modern, biasanya dibuat sistem lapisan ganda, plastik lempung, dan pipa-pipa saluran untuk mengumpulkan cairan serta gas metan. Demikian video pengolahan limbah kimia laboratorium dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.